Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, penjaga makam. Mendengar ini, Liu Fen tertegun sejenak dengan ekspresi terkejut di mata cantiknya. Jika dia ingat dengan benar, lelaki tua yang dilihatnya di tanah kematian hari itu adalah penjaga pemakaman dewa dan iblis. Chu Guangsheng menahan rasa terkejut di hatinya, lalu menatap orang-orang itu dengan ekspresi serius. Benda yang kalian dapatkan itu ada hubungannya dengan penjaga makam. Dahoshi mengangguk saat berkata, ya, benda itu punya hubungan yang erat dengan penjaga makam. Setelah kami meninggalkan Gunung Wajian hari itu, kami tidak sengaja memperoleh benda itu saat berburu harta karun. Setelah itu, kami menjadi sasaran orang-orang dari wilayah laut yang menyebabkan pemburuan sebelumnya. Ceritakan padaku secara rinci. Chu Guangsheng melanjutkan. Mendengar ini, Dahoshi dan Lirus yang saling memandang lalu berkata, menurut rumor, ada 4 makam penjaga makam di pemakaman para dewa dan iblis ini. Dan hal yang kami peroleh terkait dengan pembukaan salah satu makam. Mendengar ini, mata Chu Guangsheng langsung berbinar. Tentu saja dia pernah mendengar tentang 4 makam penjaga makam di kehidupan sebelumnya. Tetapi pada saat itu, pikirannya tidak tertuju pada hal itu. Jadi tidak terlalu memperhatikannya. Makam manakah yang berhubungan dengan barangmu? Dia merenung sejenak lalu bertanya. Yang di timur? Dan Dahoshi menuju ke arah timur. Hati Chu Guangsheng langsung tergerak dan dia berkata, tapi itu adalah makam yang dikenal sebagai makam spiritualitas. Ya, itu benar. Dahoshi menatap Chu Guangsheng dengan heran, lalu bertanya, kakak Chu juga tahu? Chu Guangsheng mengangguk. Sejauh pengetahuannya, makam keempat penjaga makam ini berbeda-beda. Pertama adalah kekuatan mental, kedua adalah kekuatan ruang, ketiga adalah teknik memanggilan, dan keempat adalah kekuatan waktu. Keempat kekuatan ini melambangkan kekuatan-kekuatan berbeda yang digunakan oleh keempat penjaga makam tersebut semasa hidup mereka. Adapun kekuatan waktu jenis terakhir, itu adalah kekuatan paling misterius di dunia ini dan tidak dapat mengaksesnya dengan kekuatannya saat ini. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Chu Guangsheng langsung bertanya. Dahoshi segera menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Selain orang-orang dari wilayah laut dan Donghua, orang-orang dari dinasti Jian, dinasti Tianshui, dan dinasti Sufeng semuanya pasti tahu tentang hal ini. Begitu banyak, wajah Chu Guangsheng menjadi sangat serius. Sekarang karena banyak kekuatan yang telah mengetahuinya, jika mereka ingin memperjuangkannya, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Di mana benda itu? Chu Guangsheng mengepalkan tangannya. Di sini, Dahoshi merentangkan kedua tangannya. Lalu cahaya gelap menyebar, dan sebuah batu berbentuk aneh muncul di tangannya. Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk mengambil batu itu, lalu menggenggamnya di telapak tangannya dan menandainya cukup lama, lalu mengangguk. Itu memang benda yang dapat membuka makam spiritual. Pada titik ini, dia berkata, seharusnya ada tinggal benda lain, kan? Dan Dahoshi langsung terkejut. Bagaimana orang ini bisa begitu akrab dengan pemakaman dewa dan iblis? Dia dapat mengetahui semua ini karena satu kebetulan. Memang ada 3, dia mengangguk. Chu Guangsheng lanjut bertanya, siapa yang memegang 2 lainnya? Di tangan dinasti Jian dan dinasti Sufeng, kata Dahoshi. Mendengar ini, Chu Guangsheng langsung terdiam. Dengan cahaya dingin melintas di matanya. Tampaknya kali ini dia memutuskan untuk pergi ke makam spiritual ini. Kakak Chu,
Apakah kamu berencana untuk pergi ke sana? Dahoshi bertanya ketika dia melihat ekspresinya. Chu Guangsheng tersenyum tipis, lalu melemparkan batu aneh di tangannya, lalu berdiri saat berkata, "Karena kita punya benda yang bisa membuka pintu ini, mengapa kita tidak pergi jalan-jalan saja?" Tetapi orang-orang dari dinasti Jian dan dinasti Tianshui akan bergegas ke sana. Dan kemudian, kata Dahoshi ragu-ragu, dia telah mendengar tentang pertempuran besar di Sungai Dewa hari itu. Jadi dia jelas tentang perseteruan antara Chu Guangsheng dan kedua dinasti tersebut. Chu Guangsheng melambaikan tangannya. Dia baru saja hendak membalas dendam terhadap orang-orang dari kedua dinasti itu. Jadi tidak ada alasan baginya untuk mundur sekarang. Jika kamu bersedia, kita bisa beristirahat sebelum berangkat ke makam roh besok. Chu Guangsheng berkata dengan serius. Mendengar ini, tatapan mata Dahoshi bertemu dengan tatapan Li Rusuang, lalu mengangguk. Karena saudara Chu tidak meremehkan kekuatan kami yang lemah, maka kami akan menemanimu dalam petualangan ini. Chu Guangsheng tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke arah timur yang jauh, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kalian berdua bajingan, kali ini aku akan membuat kalian membayar darah. Pagi-pagi sekali di hari berikutnya, puluhan sosok terbang menuju langit yang jauh. Akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk mencapai makam spiritual, kata Dahoshi selama penerbangan. Chu Guangsheng hanya mengangguk. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kekuatan lain dan bergegas menuju makam spiritual dengan seluruh kekuatan kita. Mengingat situasi saat ini, semakin cepat mereka tiba di sana, semakin besar peluangnya. Mendengar ini, semua orang segera meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal, lalu bergegas ke makam spiritual. Kelompok itu secara bertahap masuk lebih dalam ke jantung pemakaman dewa dan iblis. Dan bahaya yang mereka temui sepanjang jalan menjadi semakin banyak. Chu Guangsheng melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin kencang melesat keluar. Lalu menghancurkan benda hitam yang melesat ke arahnya menjadi buih darah di seluruh langit. Jika kita terus seperti ini, kekuatan kita akan sangat terkuras. Dahoshi berkata sambil terengah-engah. Sepanjang jalan, semua bahaya yang mereka hadapi teratasi. Tetapi terus melakukan hal ini juga sangat menguras kekuatan mereka. Mereka yang mendengar berita ini, lalu berkumpul di makam roh kali ini, semuanya adalah kekuatan yang memiliki fondasi yang kuat. Kalau mereka ke sana seperti ini, mereka akan ditelan tanpa penyiksaan satu tulang pun. Wajah Chu Guangsheng tampak muram. Dia memandang ke sekeliling, ekspresinya agak tertekan. Ada banyak sekali bahaya yang tersembunyi di tempat ini. Jika mereka santai, mereka akan mendapatkan masalah. Pada saat ini, jangankan memperjuangkan harta karun di makam spiritual. Bahkan apakah seseorang dapat keluar hidup-hidup pun akan menjadi masalah. Kita perlu memikirkan cara untuk menghindari bahaya ini. Pikiran Chu Guangsheng berpacu. Pada saat ini, ekspresinya langsung berubah. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Aku penasaran, apakah benda ini bisa berfungsi. Dia membentangkan kedua telapak tangannya, lalu cahaya kuno pun mekar dan berubah menjadi sebuah pagoda, menara dewa dan iblis. Dahoshi dan yang lainnya segera memusatkan perhatian mereka ke pagoda. Kakak Chu, kau mau? Kata Dahoshi dengan heran. Mari kita coba. Chu Guangsheng tersenyum tipis, dan pagoda itu perlahan naik dan melayang di atas kepala semua orang. Saat berikutnya, menara dewa dan iblis mulai berputar perlahan, dan sinar cahaya kuno melesat keluar darinya, terjalin menjadi tirai cahaya besar yang menyelimuti semua orang. Benar-benar berhasil. Tidak lama kemudian, suara gembira Dahoshi terdengar.
Begitu makhluk aneh yang tadinya terus bermunculan dari sekelilingnya, tiba-tiba menjadi sunyi pada saat ini dan tidak lagi menyerang mereka. Ayo pergi. Cukuangseng tersenyum lalu terbang lebih dulu. Setelah itu, di bawah perlindungan kekuatan menara dewa dan iblis, kelompok itu melakukan perjalanan dengan lancar ke makam spiritual. 3 hari kemudian, ini adalah daratan yang luas. Berbeda dengan tempat lain, tidak ada mayat yang berserakan. Tidak ada senjata berserakan di mana-mana dan tidak ada makam yang berdiri di tanah. Satu-satunya suara di seluruh daratan adalah desiran angin yang meniup tanah kuning, menciptakan tornado yang menutupi langit. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa di suatu tempat di daratan itu, semua badai itu tampak sengaja menghindari satu sama lain, membentuk zona vakum. Pada saat ini, puluhan sosok bergegas datang dari kejauhan dan mendarat di daratan. Apakah di sini makam spiritual itu berada? Li Rusong menatap dunia redup di depannya. Tempat yang sangat berbahaya, kecuali orang-orang sengaja mencarinya. Kebanyakan orang akan memilih menghindarinya. Cukuangseng melihat sekelilingnya. Lalu pandangannya akhirnya terkunci pada area kosong itu. Dengan indera spiritualnya yang tajam, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan mental yang terpancar darinya. Ayo kita pergi ke sana, lalu melompat ke area zona vakum. Melihat ini, yang lainnya pun mengikuti dan terbang menuju zona vakum. Namun ketika semua orang terbang ke tepi zona vakum, mereka merasakan adanya hambatan tak terlihat yang datang dari depan, yang menghalangi mereka untuk bergerak maju. Penghalang mental. Cukuangseng terhenti saat memandang ke depan. Di sana, ria-ria samar-samar terlihat di udara, dan penghalang tak terlihat menyebar, mengisolasi segalanya dari dunia luar. Kakak Chu, bisakah kamu merasakan situasi di dalam? Dahoshi berjalan mendekat. Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritual di sini sangat aneh. Aku tidak bisa merasakan situasi di dalamnya. Tetapi yang dapat kami temukan adalah bahwa makam spiritual itu seharusnya ada di dalam. Tetapi kami tidak dapat melihatnya. Dahoshi langsung mengangguk. Ekspresi berapi-api muncul di wajahnya. Makam spiritual itu begitu menakjubkan. Saya jadi penasaran. Harta karun spiritual apa saja yang ada di dalamnya? Seseorang datang, Cukuangseng tiba-tiba berkata, membuat semua orang menjadi waspada. Mereka berasal dari dinasti Sufeng, kata Liu Fei. Mendengar ini, semua orang menoleh dan melihat ke arah itu. Dan melihat puluhan sosok terbang dan mendarat di tepi zona vakum. Di garis depan, orang-orang ini adalah seorang wanita anggun, Feng Ling'er dari dinasti Sufeng. Orang-orang ini juga ada di sini. Sementara mereka tengah memperhatikan, Feng Ling'er pun menyadari sesuatu. Dan seketika itu matanya yang indah menatap ke arah mereka dan berkata dengan nada terkejut, "Sepertinya hari ini akan sangat menarik." Feng Ling'er berkata dengan senyum di bibirnya, mengeriting beberapa helai rambut hitamnya dengan jari-jarinya yang ramping. Cukuangseng menarik pandangan dari dinasti Sufeng, lalu berbalik ke arah tempat lain. Di sana, banyak tokoh yang terkenal muncul, orang-orang dari wilayah laut. Ada tatapannya, kecuali Haiyu yang tetap relatif tenang. Banyak wanita dari wilayah laut menggertakkan gigi mereka. Ekspresi mereka penuh kemarahan. Apa yang terjadi beberapa hari lalu membuat mereka kehilangan muka. Tunggu saja. Selama orang-orang dari 2 dinasti besar Jiyan dan Tian Shui muncul, orang ini akan mendapat masalah. Beberapa wanita menggertakkan gigi dan berkata diam-diam. Ekspresi wajah Cukuangseng tampak tenang. Dia sama sekali tidak memperdulikan tatapan orang-orang dari wilayah laut itu. Dia menyipitkan matanya saat melihat ke arah sisi barat zona vakum. Di kedalaman yang redup,
dia tampak bisa merasakan aura kuat yang mendekat dengan cepat. Akhirnya tiba, dia perlahan mengepalkan telapak tangannya. Ekspresinya dipenuhi amarah. Perjalanan ke makam spiritual ini akan memungkinkan dia untuk sepenuhnya menyelesaikan perseteruan dengan kedua dinasti itu. Saat pikirannya berfluktuasi, aura yang kuat dengan cepat turun ke tempat ini, diikuti oleh tawa yang keras, menarik perhatian semua orang. Hahaha, kalian datang dengan sangat cepat. Setelah suara tawa yang keras, sosok-sosok jatuh dari langit dan mendarat di tepi zona vakum. Yuhayu, Jianmi. Wajah Cukuangseng tiba-tiba berubah muram, dan cahaya yang sangat dingin melintas di matanya. Kamu tidak mati? Orang-orang dari kedua dinasti juga menemukan Cukuangseng, dan segera terdengar suara-suara yang tidak dapat dipercaya. Wajah Yunoyu menjadi gelap, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia menatap Cukuangseng dengan marah. Bajingan kecil, kamu benar-benar beruntung. Saat dia berbicara, perasaan kaget yang amat dalam menyerbu hatinya. Pada hari itu di Sungai Dewa, dia mengira anak ini sudah mati. Tetapi pemandangan di hadapannya sangat mengejutkannya. Ekspresi Jianmi juga langsung berubah. Dia menatap sosok muda itu dengan sedikit ketidakpercayaan. Bagaimana orang ini bisa bertahan hidup? Dan kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi gelombang yang bergejolak. Orang ini seperti kecoa. Semakin sering kamu mengalahkannya, semakin kuat dia jadinya. Kakak Yun, setelah beberapa saat, Jianmi menekan keterkejutannya, lalu berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Yunayu mengangguk, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Meski keduanya tidak banyak bicara, mereka berdua mengerti apa maksud masing-masing. Musuh yang mengerikan seperti itu harus dibasmi sepenuhnya. Kalian berdua, kami datang ke sini untuk makam penjaga makam. Jadi, jika ada dendam, belum terlambat untuk menyelesaikannya setelah kita memasuki makam. Saat niat membunuh di sini menjadi semakin kuat, Feng Lier dari dinasti Su Feng tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, mata Yun Hayo berkedip-kedip, dan tatapannya seolah melirik ke belakang Feng Lier. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, Nona Feng benar. Jika ada dendam, tidak akan terlambat untuk menyelesaikannya setelah memasuki makam. Bagaimana menurut saudara Cu? Dia mengalihkan pandangan matanya yang dingin ke arah Cukuangseng, lalu berkata dengan nada muram. Rasa amarah di wajah Cukuangseng langsung menghilang. Dia melirik Yun Hayo dan berkata dengan ringan, itu sangat bagus. Yun Hayo melambaikan lengan bajunya, lalu mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah bertekad, kalau anak ini berani masuk ke dalam makam, ia akan menjadikan makam ini sebagai tempat pemakamannya. Semuanya, keluarkan barang-barang kalian. Feng Lier melambaikan tangannya dan sebuah batu terbang keluar dan melayang di depannya. Cukuangseng menoleh dan melihat sebuah batu aneh yang tampak persis seperti yang ada di tangannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan batu itu melayang dari tangannya dan melayang di depannya. Anak yang beruntung, kamu sungguh memiliki segalanya. Wajah Yun Hayo muram dengan ekspresi penuh yang amarah. Orang ini sangat beruntung, bahkan dia merasa cemburu. Kakak Jin, dia memiringkan kepalanya. Jin Yanmi mengangguk dan seberkas cahaya terbang keluar dari lengan bajunya saat melayang di udara. Sekarang, ketika barang yang dibutuhkan untuk membukanya sudah berkumpul, akankah kita mulai? Feng Lier berkata sambil tersenyum. Begitu mereka selesai berbicara, mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama. Saat segel misterius itu berubah, 3 batu berbentuk aneh terbang keluar dan mendarat di puncak zona vakum. Di sana,
3 alur terlihat samar-samar. Terima kasih.